Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu fungsi Baksos Katisya itu adalah mencerdaskan bangsa. Coba kalian pikir, sebenarnya krisis di Indonesia itu bukan karena korupsi triliunan, bukan guys, nggak ada itu. Atau ditemukannya ladang ganja di Bromo, makanya dilarang orang pakai drone kan harus bayar 2 juta dan harus pakai guide supaya nggak melipir-melipir ke ladang ganjanya. Atau berita tentang Kapolres yang memperkosa anak kecil ngejual videonya ke Australia, ya bukan krisis kayak gitu, bukan. Apalagi cuma kasus kasus timah berapa, 300 triliun, kalah kan sama Pertamina udah 1000 triliun, kalah lagi sama PT Antam. Jadi apa, bukan krisis itu, enggak bukan krisis. Atau IHSG kemarin di blok karena turun semua, bukan krisis. Yang rakyat jelata alami itu adalah ini guys, 4 biji 5.000 nih, sambelan nih kayak gini, 5.000 guys. Ini Indonesia tuh sebenarnya bukan krisis korupsi, krisis cabe ya, krisis cabe bawang. Nah, kemarin tomat 24.000, sekarang jadi 6.000. Nah, bayangin guys, yang nggak krisis itu adalah tahu sama tempe. Kenapa? Karena aku tuh KKN sama Mas Amin yang jualnya. Mas Amin itu temen aku, CS aku di pasar. Jadi kalau orang lain beli segini tuh berapa? 5.000. Ya kan? Mas Amin tuh udah murah, banyak, dikasihnya bonus lagi tuh sama tahu. Jadi KKN itu memang harus dipertahankan guys. Kolusi, apalagi kolusi, nepotisme, apalagi sih satu lagi lupa deh. Pokoknya kolusi, korupsi. Oh jangan, aku nggak korupsi sama Mas Amin, aku tetap bayar dia, cuman Mas Amin nambahin lagi. Jadi aku akan mempertahankan nepotisme di antara kami, dan ini ya, kebaikan hati dia ini akan aku manfaatin dia terus-terusan ya guys. Jadi guys, yang menjadi krisis dalam hidup aku tuh adalah bagaimana ceritanya 4 biji cabe doang ini 5.000 nih. Ini aku bilang buat sambal sekali. Ya Allah, mudah-mudahan cukup ini buat aku nyambel, nanti aku mau makan tahu tempe ya. Jadi hidup aku tuh guys jauh dari korupsi. Kenapa? Karena aku tuh sudah, yang penting ada sambal, ada tahu sama tempe, makanlah yang enak aku tuh. Jadi kalau cabai mahal, tomat mahal, bawang mahal, aku yang pusing gitu. Aku berasa banget gitu krisis moneternya di Indonesia gitu loh. Kalau soal korupsi triliunan itu sih ya kayaknya di luar jangkauan aku ya gitu. Mau korupsi lah sana gitu kan. Nggak ngefek ke kehidupan aku, tapi kalau cabai naik, bawang naik ya kan, apalagi yang naik, semua naik guys ya, semua naik sekarang ini. Yang nggak naik tuh cuma harga diri sama value-nya Indonesia aja di mata internasional. Nah jadi gimana guys, trust tidak naik juga, kepercayaan rakyat kepada kepada pemerintahnya juga, aduh. Tapi kita mulai harus optimis bahwa ada Kang Deddy Mulyadi tuh, Gubernur Jawa Barat, yang mulai gebrakan-gebrakannya, wah ngancurin itu tuh, yang apa, taman bermain di puncak yang bikin banjir di Bekasi sampai satu atap ya. Itu sih keren, Kang Deddy keren. Terus Kang Deddy bilang nggak boleh ada wisuda-wisudaan. Saya setuju, wisuda nanti aja pas kuliah. Kami aja waktu S2 kemarin COVID muter sendiri guys, talinya dipindahin sendiri pakai Zoom meeting di kamar masing-masing. Tapi tetap ditagi 700.000 biaya wisuda, padahal nggak ada wisudanya gitu loh. Itu sih bukan krisis buat kami, itu biasa lah buat kami. Jadi memang orang Indonesia tuh udah biasa gitu, kita nggak ada sense of emergency. Tapi bagi aku sense of emergency itu ini nih guys, ini aduh ini gimana, ini gawat ini kalau nggak bisa nyambel besok-besok, makin nanti beli 5.000 cuma dapat 2 biji cabenya. Dan nggak ngerti juga kenapa cabai bisa naik 100.000 guys kilo. Nggak ngerti aku, coba jelaskan kenapa hubungannya PT Antam, PT Timah, apalagi PT Pertamina dengan harga cabai 100.000 sekilo nih. Saya sebagai rakyat jelata yang rada-rada tulul gitu ya, nggak ngerti hubungannya apa. Ini tolong bapak-bapak kasih penjelasannya kenapa cabai ikut-ikutan naik. Padahal kan cabai nggak ada hubungannya sama korupsi-korupsi itu gitu loh. Guys, ini adalah postingan aku yang sarkasme ya. Jadi kalian silahkan berasumsi masing-masing. Gitu aja ceritaku. Pokoknya hari ini aku mau makan ini sama ini. Karena dari berapa hari yang lalu aku udah nggak pengen makan, udah nggak nafsu makan. Jadi aku harus upgrade level eh, eh, apa nafsu makan aku ya. Aku appetite-nya bener-bener jelek banget nih. Makin lama makin puasa nih kayak udah kayak zombie aja, aku udah makin nggak bisa makan gitu loh guys.
Nih, bayangin coba, jadi kalau berteman tuh sama tukang tempe, ya kan, berteman lah sama sama tukang bumbu kayak Pak Asep. Jadi dikasih bumbu gratis, dikasih tambah-tambahan gitu sama mereka. Makanya harus baik-baik sama orang kan. Jadi prinsipnya kita tuh ya harus baik sama orang. Kalau orang baik ya syukur alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa, kita udah nabung kebaikan di akhirat gitu kan. Nah, tapi jangan jadi orang yang sebaliknya, yang zolim. Udah dibaikin terus ngezolimin. Macam Siti Nur Laila itu kan. Atau siapalah yang lain-lain itu. Bahaya itu orang-orang kayak gitu ya guys. Oke guys, ceritanya gitu aja. Jadi krisis moneter banget ini kita sekarang. Aduh, parah, parah, parah.